Salam Nusantara, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan Anda bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau mak, bapak, tulang, anak tulang, bapak tua, bapak uda, abang itu, akang, ya adik-adik semualah yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tentu sudah lelah beraktivitas, tapi sebelum tidur, mari kita biasakan diri berdoa, membaca firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Saya berharap doa saya dalam doa dan puasa kepada kita pemirsa, kita tetap kuat, diberkati oleh Tuhan, tahan dalam menghadapi situasi pandemi ini, supaya Tuhan menyatakan kekuatannya. Sampai saya memberitakan firman Allah ini, saya masih tetap dalam doa dan puasa saya. Biasanya saya buka kalau enggak jam 6, paling jam 6 ya. Jam 6 biasanya habis khotbah saya, itu kalau habis khotbah baru saya buka, biasanya begitu. Atau kadang-kala paling kalau siarannya agak selamat saya ya setengah 8 itu ya, baru saya berbuka itu. Tetapi saya mau katakan, kita mari tetap semangat, mari tetap kita bersama dengan Tuhan. Nah, firman Allah masih dalam kasus 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ya. Saya bacakan. Dari Petrus Rasul Yohanes Yesus, saya ulang. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Ayat ini sangat dalam, sangat dalam ya. Jadi tema pada saat ini adalah pendatang pilihan ya, pendatang pilihan. Jadi saya di sini adalah sebagai pendatang ya, pendatang dari Sumatera kemari ya. Jadi saya pendatang ke provinsi NTB ini. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan yaitu adalah bahwa kita ini sebagai penduduk surga, kita hanya sebagai pendatang di bumi ini. Jadi jangan sampai hilang yang tadi pagi saya katakan, yaitu pengharapan Anda, iman Anda, kesabaran Anda, kasih Anda kepada sesama dan kepada Tuhan. Jangan sampai hilang itu. Dan hari ini bagaimana Tuhan mengatakan kita ini adalah pendatang-pendatang pilihan. Jadi bukan pendatang sembarangan. Karena kewarganegaraan kita itu bukan di sini, walaupun kita menjadi warga negara Indonesia, tapi sebagai tindakan iman, kata firman Allah bahwa kita ini berasal dari surga. Nah, itu sebabnya mengapa kita disebut pendatang pilihan, karena memang kita yang pertama pendatang yang dipilih oleh Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, bahwa kita ini sungguh-sungguh pendatang yang dipilih oleh Allah. Sebelum, kalau kita kata sebelum dunia dijadikan, sebelum Anda dilahirkan, Anda sudah dipilih supaya apa? Supaya menjadi anaknya. Supaya apa lagi? Supaya menjadi ahli warisnya, wali surga itu. Wah, luar biasa. Jadi ya, banggalah menjadi pendatang pilihan. Kalau orang-orang pilihan itu luar biasa, ada sesuatu yang spesial dari mereka, ada sesuatu yang menarik dari mereka. Demikian juga pendatang-pendatang pilihan dari Tuhan, bukan sembarangan, bukan orang serampangan, bukan orang asal-asalan, tapi dia punya kualitas yang kualitas itu bukan kualitas yang berdasarkan dunia, tapi kualitas yang dinilai oleh Allah sendiri. Karena kita bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Jadi kita ini seharusnya bangga, tidak menjadi pengecut, tidak menjadi penakut, tetapi orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Nah, yang kedua dikatakan pendatang yang disucikan Roh Kudus. Jadi tadi di ayat yang kedua itu dikuduskan oleh Roh. Jadi bagian tengahnya itu ya,
Kita ini adalah orang-orang dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan untuk apa? Memiliki watak Kristus. Supaya kita ketika dilahirkan kembali, kita juga memiliki buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, dan self control, pengendalian diri. Itu kita ketika dilahirkan oleh Roh. Jadi kemudian kita juga dilahirkan di ayat yang lain bahwa kita juga disucikan oleh darah Yesus. Dalam seperti 1 Yohanes 1 ayat 7 itu. Kalau engkau mengaku, engkau disucikan. Supaya apa? Batin kita itu tidak lagi merasa terdakwa. Hati kita itu tidak lagi merasa terdakwa. Hati kita itu benar-benar suci di hadapan Tuhan. Ketika hati kita benar suci di hadapan Tuhan, kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan, kita bergaul intimasi dengan Tuhan, tidak ada halangan karena kita sudah disucikan. Yang dilihat Allah dari kita adalah mengalirnya darah anak domba dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Ya. Lalu yang kemudian dikatakan oleh firman Allah bahwa Yohanes 15 ayat 3 disucikan oleh firman Allah. Nah, jadi Anda disucikan oleh Roh, disucikan oleh darah Yesus, disucikan oleh firman Allah. Supaya apa? Kita taat, memiliki ketaatan. Firman Allah itu kan akan membawa kita kepada ketaatan kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Jadi, firman itu membawa kita kepada ketaatan. Kalau kita menjadi orang yang taat, tentulah Tuhan dimuliakan, tentulah Tuhan hal ini. Jadi, firman Allah itu, sucikanlah mereka dengan firman. Tuhan menyucikan kita dengan firman Allah supaya kita betul-betul taat, menghargai Tuhan, taat dalam semua hal yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi saya tidak akan panjang lebar soal ketaatan ini. Tapi ketika engkau disucikan oleh firman itu, maka hasilnya adalah kita belajar untuk taat kepada Bapa di surga, pada firman itu sendiri, atau pada Yesus, pada Roh Kudus. Sehingga kita tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, tidak. Lalu yang terakhir, pendatang itu adalah orang yang dilahirkan kembali. Tadi pagi ada, tadi pagi itu kalau bagaimana penjelasan tanda orang yang dilahirkan kembali ini. Jadi dilahirkan kembali oleh Tuhan, dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali dari atas, dari surga. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan sukacita, ya. Hidup kita itu penuh dengan sukacita, hidup kita itu penuh kekuatan Allah, ya, penuh kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dilahirkan kembali, saya setelah dilahirkan kembali 1 Maret 1987, saya tahu bahwa ketika pengkhotbah bilang begini, kalau kamu sakit, kamu sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda boleh berhak tinggal di situ karena Anda warga negara Indonesia. Tapi sebagai warga negara surga, apapun yang ada di surga sana, ya kamu bisa minta, ya. Jadi ya saking bodohnya saya pada waktu itu, saya percaya saja gitu. Kalau saya sakit, saya minta. Kalau saya membutuhkan sesuatu, saya minta. Dan saya sudah bisa melihat ketika saya minta rumah, dikasih rumah. Ketika saya minta mobil, dikasih mobil. Dan itu real. Jadi minta kepada Allah. Kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa. Karena kalau kamu dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan kembali oleh Tuhan, yang menolong kita itu bukan siapa-siapa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang menolong hidupmu. Tuhan yang memberkati hidupmu. Bayangkan. Jadi jangan takut. Dengan kekuatan Tuhan itu, engkau bisa bagikan kepada orang lain. Kamu bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan saya sudah pernah bilang bahwa ketika saya mendoakan datang ke rumah sakit, dokter bilang malam ini dia akan lenyap.
Saya protes pada malam. Selama itu saya nggak pernah mau jaga di rumah sakit, ya. Tapi malam itu karena dokter itu bilang saya mau mengawal, dan saya mengatakan bahwa seharusnya dokter itu harus mengatakan, ya kita berusaha, mungkin itu akan mengubah pola pikir saya. Kita berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Mungkin akan berubah. Apa sih? Beres-beres rumah, bersihkan rumah, karena malam ini dia akan meninggal dunia. Itu membuat hati saya marah. Siapa dokter ini gitu? Malam itu saya berjaga-jaga. Memang saya melihat pergumulan dia pada malam hari itu, tapi setiap kali dia sudah katakan sudah datang malaikat maut, saya katakan, Tuhan, hindarkan. Saya ingin orang ini hidup kembali. Saya ingin orang ini bukan hidup kembali, orang ini sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Karena walaupun dokter sudah katakan dia harus meninggal dunia, tapi saya katakan izinkan. Dan dia masih hidup untuk berapa tahun. Dan dia pulih dari sakitnya. Kita punya orang-orang yang dilahirkan kembali itu punya kekuatan dan mengalami sukacita dari surga dan mengalami, ya namanya apa itu istilahnya, kesenangan yang abadi dari Tuhan itu. Jadi sebagai pendatang pilihan, ya, di bumi ini, jadi jangan hidup sembarangan, jangan hidup serampangan, jangan kotori hidupmu dengan kejahatan, dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan perzinahan, dengan homo, dengan lesbi. Kalau saya melihat dalam YouTube itu, dalam siaran, sedangkan saya bisa menitikan air mata. Betapa manusia ini sudah sangat jahat. Ya, ada ayah yang harusnya melindungi anaknya, memperkosa beberapa putri yang diperkosa. Aduh, ada kakak adik yang seharusnya saling melindungi. Aduh, sudahlah. Ada anak memperkosa ibunya. Aduh. Ya, itu akibat apa? Akibat setan. Dia tidak dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan kembali, Anda boleh dengar khotbah saya tadi pagi. Dia akan menjadi manusia yang berwatak Kristus. Dan saya berharap juga kita memiliki watak Kristus itu. Puji nama Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Sebagai pendatang dalam dunia ini, kita itu adalah orang pilihan, ya. Bukan dipilih siapa-siapa, bukan dipilih oleh organisasi, tapi dipilih oleh Tuhan. Itu sendiri, dia sendiri yang milih. Disucikan oleh Roh Kudus, disucikan oleh firman, disucikan oleh darah Yesus. Dan kemudian dilahirkan kembali agar apa? Kita punya keempat yang saya sebutkan tadi pagi, tapi saya perlu sebutkan, ya. Yang pertama itu penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman, penuh dengan kesabaran, dan penuh dengan apa lagi? Satu lagi, penuh dengan kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kalau Anda punya permasalahan, jangan takut untuk mendatangi Tuhan. Jangan takut untuk menyerahkan persoalan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong engkau. Yakin dan percayalah. Bila perlu, lakukan seperti yang saya lakukan, berdoa dan berpuasa. Sampai bilang begini, kalau Tuhan tidak menjawab saya tidak akan pernah berhenti berdoa dan berpuasa. Gitu. Ya. Istri saya bilang kapan berhenti doa dan puasanya, saya nggak tahu, tergantung kepada Tuhan. Tapi saya melihat satu demi satu Tuhan menjawab. Orang tadi melarikan diri, ya, jadi buron, lama baru tertangkap. Setelah 64 hari saya puasa, Tuhan tangkap, ya. Dan puji nama Tuhan, proses sedang berlangsung. Doakan supaya cepat selesai. Jadi kalau Anda berpuasa untuk Tuhan. Dan jangan pernah lupa banyak-banyak membaca firman Allah, banyak-banyak mendengar firman Allah. Saya mau katakan dengan jujur, selama doa dan puasa saya bisa berjam-jam mendengarkan firman Allah. Kita kan, ya, ada HP sudah kan, jadi di mana kita bisa mendengar firman Allah kapan saja. Memang sedikit habis kuota, ya, tapi tidak ada masalah lah, ya. Karena tapi yang mau saya bilang adalah iman kita akan semakin kuat, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi luar biasa Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Kami memang orang pendatang, tapi kami bukan pendatang sembarangan. Kami pendatang yang dipilih oleh Tuhan, yang disucikan oleh Roh Kudus, yang disucikan oleh firman, oleh darah anak domba, dan yang dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oleh karena Engkau kami dimerdekakan. Oleh karena kebenaran-Mu itu kami dibenarkan. Terima kasih. Oleh karena kebenaran pula kami memiliki kuasa untuk mengalahkan sejahat, yaitu iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi persiling kami dan waktu diberkati. Gereja-gereja Tuhan diberkati dimanapun ada. Tuhan GP juga diberkati. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Orang-orang percaya diberkati. Di ngarai, di lembah, di hutan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Dan saya mau katakan kepada Anda yang menerima Yesus, engkau hanya sebagai pendatang di bumi ini. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan katakan bahwa kewarganegaraan kita secara daging memang ada di bumi ini, di mana kita ada. Tapi secara rohani saya mau katakan bahwa kita berasal dari surga. Jadi kita harus kembali ke surga. Dan itu sebabnya Anda yang yakin dan percaya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Anda dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur. Saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya penuh dengan kejahatan dan dosa. Tapi saya mohon kepada Tuhan, ampuni dosa dan kejahatan saya. Sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya percaya, saya membuka hati saya untuk Engkau masuk berkuasa di dalam hidup saya, dalam hati saya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat. Saat ini saya yakin saya sudah menerima hidup kekal surga-Mu Tuhan, menjadi warga negara. Terima kasih. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya pernah punya istri saya, ya, setiap kali dia kumat di kepalanya, itu tangisannya sangat, jeritanya sangat luar biasa. Karena kami tinggal di pinggir jalan, itu kadang-kala mengganggu. Dia pikir kami orang berkelahi. Dan saya mengatakan kepadanya, ketika dia kumat, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Apapun yang sedang engkau derita ini, karena mengerikan kalau dia kumat pada waktu itu. Dan saya sangat kasihan karena dia nangis saja, berteriak, mengeluh. Tapi saya katakan, miliki iman dalam Kristus, dan ketika saya menempangkan tangan atasnya, Tuhan menyembuhkan dia. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi katakan sakitmu, apa saja sakitmu, katakan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa bagi Anda, dan Tuhan akan menyembuhkan Anda. Tuhan akan menolong Anda. Dan katakan saja, dan izinkan saya untuk berdoa bagimu, dan taruh di tempat yang sakit, dan katakan ini sakit ke Tuhan, supaya Tuhan mengangkat sakit penyakitmu. Tuhan tahu betul itu. Dan dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya berdoa kepada mereka yang menumpangkan tangan atas diri mereka yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku itu, jama dengan tangan kuasamu oleh bilur-bilurmu. Mereka telah disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasamu disembuhkan oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang stroke itu, yang hepatitis A, B, C, D, E itu, atau yang kolesterol tinggi itu, kolesterol jahat itu, atau gagal ginjal itu, atau apapun sakit penyakitnya, telah disembuhkan oleh Yesus. Engkau telah disembuhkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi mereka-mereka yang buta, yang mendengarkan firman Allah ini, buka, celikan mata mereka. Bagi mereka yang tuli, Tuhan Bapa di surga, kasih karunia-Mu datang kepada mereka. Bukakan telinga mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa mendengar. Dalam nama yang lumpuh, mereka bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Di dalam nama Yesus, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Segala kelemahan dan sakit penyakit dijamah oleh Tuhan. Dan saya juga mau berdoa bagi Anda yang merasa tidak berguna, tapi Tuhan mengatakan engkau sangat berharga.
Dia bisa menjadikan dari nothing to be something. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi berarti. Tapi jangan pernah menjadi everything. Jangan pernah menganggap Anda menjadi segala sesuatu Allah pulihkan. Jangan. Kita dibuatnya berarti, itu sudah cukup untuk dalam semua kehidupan kita. Mari, saya akan berdoa bagi Anda yang mau dilepaskan, dan undang Yesus. Tuhan, aku mau berubah. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah, dan nikmati kasih dan kuasa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangannya di dada, hamba berdoa bagi mereka, Bapa di surga, ubahkan mereka, putuskan mereka dari segala rantai dosa mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka terlepas, dan Roh Kudus masuk dalam hidup mereka dan memperbarui hidup. Jadikan mereka alat-Mu menjadi hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai untuk mempermuliakan Engkau. Dan satu kali kesaksian kami akan dengar, di mana Tuhan memanggil mereka dengan cara-Mu sendiri bagi mereka. Terima kasih. Anda yang mengalami masalah, persoalan apapun itu, kalau persoalan itu datang karena dosa, minta ampunlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong Anda. Dan minta ampun kepada Tuhan dan akui dosa dan kejahatan. Tetapi karena Anda memang hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, Andalah yang dapat mencek hidup Anda, dan itu Anda alami, berarti Allah sedang menginginkan engkau naik kepada taraf berikutnya. Jangan sampai engkau gagal dalam ujian ini. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan dalam melewati, dan jawab aku. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka yang angkat tangan-Mu, mereka yang mengangkat kedua belah tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka, Engkau melepaskan mereka dari persoalan mereka, dari segala derita mereka, dari keadaan mereka, ataukah persoalan pekerjaan, kayak itu rumah tangga, bisnis, usaha, dan rumah tangga, dan semua Engkau pulihkan, legakan hati mereka, Bapa di surga. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, selamat menjadi warga negara surga. Dan saran saya, masuklah ke tempat ibadah gereja terdekat dari rumah Anda. Dan saya juga mau katakan kepada kita yang didoakan, baik itu yang dipulihkan oleh Tuhan, yang sembuh dari sakit penyakit, dari persoalan. Kalau Tuhan sudah jawab persoalan Anda, Tuhan sudah jawab Anda dari segala sakit penyakit Anda, taruh di kolom komentar supaya diberikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan, yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Jadi apapun kebutuhan, bilang sama Pak Pendeta hanya bisa berdoa. Tapi kalau kau bilang sama Tuhan, maka Dia akan bisa memulihkan kau. Puji nama Tuhan. I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat ketemu dalam Dia yang memberikan kekuatan. Selamat malam. Dan saran saya sebelum kita pergi tidur, berdoalah, bacalah firman Allah supaya kita tidur dengan kualitas ilahi. Ketika engkau memiliki tidur dengan kualitas ilahi, akan memuji menyembah Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Salam, Tuhan berkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.